Seorang PMA duduk di luar Toserba. Polisi datang memeriksa, kedua pihak tampak berseteru. Polisi menyita ponsel, memborgol PMA dan membawa ia ke kantor polisi. PMA ini turun untuk buang sampah tanggal 16 sore. Tiba-tiba ia dihardik polisi saat sedang berbicara lewat ponsel. Polisi meminta kartu ERC, menyangka ia sebagai PMA kaburan, memborgol dan membawanya ke kantor polisi hingga pukul 1 lewat tengah malam. Setelah memastikan bahwa ini semua merupakan kesalahpahaman, polisi melepaskannya tanpa meminta maaf. Ia menuduh telah dilepas di pinggir jalan. 移工他其实平常的活动范围是非常小的，所以他其实即便只是十几分钟的路程，他是真的完全没去过。 Pria tak bermasker yang tampak di layar adalah polisi yang dituduh. Disampaikan oleh Sekjen, tersangka baru enggan meminta maaf setelah majikan mengancam akan melaporkan hal tersebut. Tanggal 17, Kapolres Sanchong mengakui adanya kesilapan oknum polisi dan meminta maaf. 对严谨执法失当的行为，本分局已经予以记过一次，用妨碍自由罪嫌移送新北地检署来侦办。 Saat itu polisi merasa tatapan mata PMA menerawang, ekspresinya labil, maka ia menyelidiki. Namun karena kendala komunikasi, kedua belah pihak berseteru sehingga muncul kesalahpahaman. Diklarifikasi bahwa polisi tidak bermaksud menurunkan PMA di pinggir jalan dari lokasi kejadiannya hanya berjarak 17 meter. Akibat kesilapannya, polisi ini telah dihukum dan dipindahkan sesuai hukum. Namun Serikat Pekerja Migran mengimbau pemerintah memerhatikan masalah diskriminasi PMA oleh penegak hukum untuk menghindari penyalahgunaan otoritas oleh kepolisian. Biaya $1.000 Taiwan kupon kuantupel yang awalnya dibebankan kepada warga akan ditanggung oleh pemerintah. PM Su Zhenchang menekankan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini direvisi menjadi 5,88% yang diharapkan mencapai kulminasi tertinggi dalam 11 tahun. Selain kupon kertas, juga akan diluncurkan kupon digital. Untuk mempermudah penggunaan kupon digital, Kementerian Perekonomian akan meluncurkan registrasi rumah tangga. Lewat kartu Askes, semua kupon digital anggota keluarga dapat diambil sekaligus yang terkumpul dalam rekening satu orang. Hal ini cukup bermanfaat bagi orang tua yang memiliki anak kecil yang belum mencapai usia dewasa. Taiwan melaporkan 4 kasus positif lokal dan 14 kasus dari luar negeri pada 17 Agustus. Taipei dan kota New Taipei masing-masing mencatat 2 kasus. Tanggal 16, CCC mengumumkan bahwa vaksin UB tidak lolos izin EUA. FDA menyampaikan dalam rapat tersebut 4 pakar meminta lampiran dokumen sementara 17 lainnya tidak memberikan persetujuan sehingga diputuskan tidak diberikan izin manufaktur. Tingkat konversi positif antibodi vaksin Medigen adalah 99,8%. Titer antibodi penetral mencapai 662, lolos izin EUA tanggal 19 Juli. Sedangkan tingkat konversi positif antibodi vaksin UB adalah 95,65%. Titer antibodi penetral mencapai 102,3. CCC menyampaikan tingkat keamanan vaksin UB dapat diterima, namun angka titer antibodi penetral masih belum mencapai standar non-inferioritas jembatan imunisasi. Registrasi vaksinasi Taiwan yang ke-6 mulai dibuka tanggal 16 berlaku bagi warga berusia di atas 36 tahun. Warga yang memenuhi syarat mencapai lebih dari 600.000 orang. Tingkat registrasi telah mencapai lebih dari 40%. Warga yang berhasil mendaftar bisa mulai disuntik vaksin Medigen per tanggal 23. Lumpur meluap bagaikan ombak. Ini adalah longsor yang terekam oleh DGH tanggal 16 sore. Jalan area pegunungan distrik Taoyuan Kaohsiung terputus. Walau DGH hendak memperbaiki jalan, mereka menemukan bahwa longsor sangat terkonsentrasi. Menurut statistik DGH, walau hujan tidak turun, longsor tetap terjadi setiap hari selama 1 pekan terakhir. 那有一次甚至没有下雨啊，只是因为支流的这个水一直灌进来。 也能发生土石流，所以它是非常不稳定的。 Memperbaiki jalan dalam jangka pendek dinilai cukup menantang dan berbahaya bagi warga yang lewat. Disarankan untuk membuka alternatif jalan eksternal. Demi keselamatan, DGH juga akan menambah petugas sipil di hulu jalan dan membeli mesin buzzer. Tanggal 17, helikopter diutus sebanyak 2 kali untuk mengangkut 1.200 kg materi, 3 pasien, dan 2 anggota keluarga ke Kaohsiung untuk berobat.